Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Anansyah Hudodo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan atau mereview kembali pembelajaran yang saya dapatkan pada mata kuliah pengantar pendidikan untuk memenuhi tugas akhir pengantar pendidikan. Nah, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu hakikat manusia dan perkembangannya. Pada hakikat manusia, sifat dan dimensi dari hakikat manusia hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Ciri-ciri dari sifat hakikat manusia membedakan secara prinsipil dunia hewan dan dunia manusia. Salah satu sifat hakikat yang istimewa ialah adanya kemampuan menghayati kebahagiaan pada manusia dan harus ditumbuh kembangkan melalui pendidikan. Berkat pendidikan, maka sifat hakikat manusia dapat ditumbuh kembangkan secara selaras dan berimbang sehingga menjadi manusia yang utuh. Yang kedua, terkait unsur-unsur pendidikan. Pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri. Dalam proses pendidikan mengutamakan pendekatan sistem tersebut pada faktor-faktor pendidikan. Faktor yang dimaksud adalah tujuan pendidikan, pendidik, subjek didik, isi dan materi pendidikan, metode dan alat pendidikan, dan situasi lingkungan pendidikan. Selanjutnya, materi tentang landasan dan asas-asas pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, yang dibahas terkait landasan pendidikan ialah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Sedangkan asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Terdapat 3 asas pendidikan, yaitu asas tuturi handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Selanjutnya, materi terkait perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat di masa depan. Keadaan masyarakat di masa depan sangat penting sebagai latar depan segala kebijakan. Upaya pendidikan masa kini dan masa yang akan datang, perubahan yang cepat tersebut mempunyai beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan. Beberapa di antaranya adalah kecenderungan globalisasi yang makin kuat, perkembangan iptek yang makin cepat, perkembangan informasi yang semakin padat, dan kebutuhan atau tuntutan peningkatan layanan profesional dan berbagai segi kehidupan manusia. Yang berikut adalah pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan di sekitarnya, utamanya sebagai sumber daya pendidikan yang tersedia. Agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal, pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, namun ada hubungan saling mempengaruhi di antara lingkungan pendidikan. Selanjutnya, materi terkait akan aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan terbagi atas 2, yaitu melaksanakan pendidikan selalu dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakat, dan pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam pendidikan disebut aliran-aliran pendidikan. Dari pemikiran-pemikiran tersebut terbentuk aliran-aliran baru yang merupakan perkembangan dari aliran sebelumnya, yang bertujuan untuk membentuk suatu pola pikir manusia yang lebih baik dengan mengikuti aliran-aliran dalam pendidikan. Aliran pendidikan memiliki tujuan untuk mencapai pendidikan yang sempurna. Yang berikut terkait permasalahan pendidikan, pada dasarnya ada 2 masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan, yaitu bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan dan bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem dalam suatu negara yang mengatur pendidikan yang ada di negaranya, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, agar tercipta kesejahteraan umum dalam masyarakat. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional disusun sedemikian rupa meskipun secara garis besar ada persamaan dengan sistem pendidikan bangsa-bangsa lain, sehingga sesuai kebutuhan akan pendidikan dari bangsa
dari pendidikan dari bangsa itu sendiri yang secara geografis, demografis, historis, dan kultural berciri khas. Selanjutnya, pendidikan dan pembangunan. Manusia yang sudah terbentuk oleh pendidikan menjadi sumber daya pembangunan. Pembangunan yang dimaksud yaitu yang bersasaran lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, yaitu diri manusia itu sendiri. Jika manusia memiliki jiwa pembangunan sebagai hasil pendidikan, maka diharapkan lingkungan akan terbangun dengan baik. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari segi sasarannya. Lingkungan pendidikan, jenjang pendidikan, dan sektor kehidupan. Secara khusus, sumbangan pendidikan terhadap pembangunan adalah pembangunan atas penyempurnaan sistem pendidikan itu sendiri. Terakhir, materi pendidikan teknologi sistem informasi. Teknologi sistem informasi bagi dunia pendidikan berarti tersedianya saluran atau saluran yang dapat dipakai untuk menyiarkan program pendidikan. Faktor-faktor diperlukan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan Indonesia. Antara lain, keterbatasan kualitas dan kualitas sumber daya pendidikan di Indonesia, ketidakmerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang merupakan hak setiap manusia, dan model pendekatan pendidikan yang kurang relevan. Sekian itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.